あなたの彼女に送っちゃうけどいいの？ Hai guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Jepang dengan judul Clover. Film ini rilis pada tahun 2014. Bercerita tentang hubungan seorang wanita dengan atasannya. Banyak drama yang bakal terjadi karena perbedaan antara mereka berdua. Apakah hubungan mereka akan sampai ke pernikahan? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, subscribe dulu dong. Udah? Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Film ini diawali oleh suasana keramaian di pasar. Terlihat 3 orang wanita sedang berada di tempat ramalan. Yang berada di tengah adalah pemeran utamanya yang bernama Saya Suzuki. Suzuki sedang diramal oleh seorang wanita paruh baya. Wanita itu menjelaskan kepada Suzuki bahwa hubungan Suzuki dengan pasangannya seperti roller coaster. Namun akan ada seorang pria yang akan menjadi yang terbaik dan terburuk dalam takdir Suzuki. Setelah selesai diramal, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan dan sambil berkata bahwa mereka tidak percaya ramalan wanita tua itu. Lalu mereka melihat sebuah TV besar. Mereka melihat seorang aktor pria yang bernama Hino Haruki. Lalu Suzuki teringat masa lalunya, di mana ia dan Haruki merupakan seorang teman dekat. Mereka sedang berada di taman untuk mencari semanggi berdaun 4 yang dipercaya untuk mengabulkan keinginan di masa depan. Lalu datanglah polisi yang menjemput mereka karena mereka dimasukkan ke daftar orang hilang oleh orang tua mereka. Lalu Suzuki dan Haruki pun terpisah. Scene pun beralih ke sebuah kantor di mana Suzuki bekerja. Terlihat Suzuki menghindari direktur utamanya yang bernama Yoshimichi dan adiknya yang bernama Shiori yang menganggap dirinya juga direktur di sana. Suzuki bekerja di Hotel Toyo dengan 7.000 pegawai. Dia bekerja di bagian departemen perencanaan kegiatan yang dikepalai oleh Suge Susumu, atau kita panggil saja dengan Suge. Karena kalau dipanggil Susumu terkesan aneh didengar. Oke, jadi hari itu Suzuki terlambat masuk kantor. Ia pun dimarahi oleh Suge. Lalu Suzuki meminta maaf kepada atasannya itu. Suge digambarkan sebagai atasan cuek, bekerja keras dan sangat mengutamakan peraturan kerja. Dia juga sedikit keras terhadap bawahannya, khususnya kepada Suzuki yang sering melakukan kesalahan. Tetapi hal itu membuat Suge terlihat cool dan keren. Suzuki merupakan seorang yang ceroboh. Terlihat selalu saja ada masalah yang terjadi apabila dia diberikan tanggung jawab oleh Suge. Karena sering dimarahi oleh Suge, Suzuki pun merasa kesal kepadanya. Singkat cerita, saat ada perayaan di hotel yang dihadiri oleh tamu khusus, Suzuki melakukan kesalahan dengan lupa menyiapkan sayur organik karena tamunya itu hanya memakan sayuran itu. Ia kembali dimarahi oleh Suge dan segera mencari sayuran itu secepatnya. Akhirnya dengan penuh perjuangan, Suzuki berhasil mendapatkan sayuran itu. Acara itu akhirnya berjalan dengan lancar. Suge pun lalu menyuruh Suzuki untuk bertemu di aula. Suzuki yang berpikir akan dimarahi oleh Suge langsung meminta maaf kepadanya. Ternyata hal yang tak diduga pun terjadi. Suge malah mengajak Suzuki untuk berpacaran dengannya. Suzuki menjadi salah tingkah. Ia beranggapan Suge bercanda. Tetapi dengan wajah serius, Suge ingin mencari kecocokan dengan Suzuki agar bisa menikah dan tinggal di luar negeri. Hal itu membuat Suzuki menjadi tak habis pikir dengan atasannya itu. Cerita pun berlanjut. Suzuki yang bingung menceritakan hal itu kepada temannya. Teman-temannya itu pun terkejut dan mendukung Suzuki untuk berpacaran dengan Suge. Suzuki terlihat bingung karena ia memiliki cinta pertama yang masih ia harapkan sampai saat ini, yaitu Haruki. Tiba-tiba ia disuruh oleh seseorang untuk mengantarkan sebuah barang ke kamar hotel atas nama Mitsumi. Lalu Suzuki pun pergi mengantarkan.
Saat ia memberikan barang itu, ia tidak sengaja melihat Haruki yang merupakan cinta pertamanya itu. Ia pun menjadi sedih. こんなのマネージャーに渡しとけばいいじゃない。気が利かないの。 Saat di perjalanan pulang, Suzuki bertemu dengan Suge. Lantas ia langsung saja mengajak Suge untuk berpacaran. Akhirnya mereka pun singgah ke sebuah kafe. Suzuki bercerita bahwa ia berpacaran dengan Haruki pada saat SMP. Mereka pun terpisah karena ayah Haruki pindah kerja ke Amerika. Suzuki pun masih berharap Haruki akan datang kembali untuk menemuinya. Namun karena melihat Haruki bersama wanita lain di kamar itu, ia pun meluapkan semua kekesalannya dan menyesali kebodohan yang ia lakukan dengan menunggu selama 8 tahun dan tidak berpacaran. Suge yang mendengar keluh kesah Suzuki berusaha membantunya sampai Suzuki pulih dan bisa mencintai lagi. 君が恋愛できる体質になるまで Di keesokan harinya, Suzuki mengantarkan sebuah proposal kegiatan. Tetap saja Suge memarahi dia karena kesalahan yang dibuat oleh Suzuki. Hal itu membuat Suzuki bingung. Bukankah Suge ingin memulihkan cintanya? Lalu Suzuki diberikan tugas untuk mempersiapkan kampanye Valentine yang akan dihadiri oleh artis yang merupakan cinta pertamanya itu, alias Haruki. Lalu tim Suzuki menyiapkan acara tersebut. Tiket untuk acara tersebut terjual habis. Tiba-tiba salah satu pimpinan berkata, acara tidak sesuai jadwal yang akan membuat kerugian besar. はい。 久保田リナの事務所から連絡があってイベントに出られるのは夜の7時まで Suzuki pun tak habis akal dan segera menemui bos acara itu. Ternyata usaha yang dilakukan Suzuki pun berhasil. Ternyata hal itu pun berhasil karena campur tangan Suge. Akhirnya acara Valentine itu pun diadakan. Acara itu dihadiri banyak penggemar Haruki. Di sela-sela acara, Suzuki pun menulis ucapan untuk Haruki. Saat ia menulis, ternyata Haruki datang dan mengambil tulisan itu. Haruki pun membacanya. Mereka pun berbincang dan saling bertanya apakah sudah punya pasangan. Lalu Suzuki menunjuk Suge kalau itu pacarnya. あの人です。 Keesokan harinya, Suzuki ingin mengucapkan terima kasih kepada bos yang membantu Suzuki atas acara kemarin. Ternyata saat menunggu di sana, ia mendengar bahwa Suge yang berhasil membuat bos mereka mau mengadakan acara di tempat itu. Suzuki pun mendengar bahwa Suge memiliki mantan yang terkenal, yaitu Hisako. Karena hal itu membuat Suzuki menjadi kesal kepada Suge. Karena ia merupakan cewek biasa dan tidak terkenal, tidak pantas bersama Suge. Ia mau tahu alasan Suge sehingga ia ingin berpacaran dengannya. Namun Suge tidak menghiraukannya. 人のためなら元カノでも何でも利用するんですね。でもって私が頑張ってると陰で話 Singkat cerita, mereka mengadakan liburan di pantai. Suge selalu dikelilingi oleh wanita karena dia cool dan tampan. Suzuki yang berpikir akan kebaikan Suge dalam membantunya menyelesaikan masalah pekerjaan, mulai timbul perasaan kepada Suge. Ia selalu memperhatikan Suge bersama seorang wanita. Tak disangka karena melihat Suge akan berciuman, Suzuki pun terjatuh ke laut. Beruntung Suge berhasil menyelamatkannya. Saat menyelamatkan Suzuki, kacamata Suge terlepas sehingga Suzuki melihat wajah asli Suge yang begitu tampan. Setelah kejadian itu, Suzuki pun tersadar dari pingsannya. Ia dimarahi oleh Suge, kenapa selalu menyusahkannya. Lantas Suzuki pun menjawab, jika itu menyusahkan jangan membantunya di saat tercebur, apalagi berciuman. Lalu Suge pun mencium bibir Suzuki dan mengatakan ciuman ini memiliki perasaan. Di keesokan harinya, Suzuki dan Suge bertemu di lift. Suzuki ternyata berhayal kalau mereka berciuman di lift itu. Terlihat Suzuki merasakan cinta kepada Suge. Namun kalau di kantor, Suge tetap saja menjadi pria yang cool dan tegas. 柘植さん Suatu hari Suzuki menelpon Suge. Namun mulutnya kaku dan tidak bisa bicara. Akhirnya telepon pun dimatikan oleh Suge. Suzuki penasaran maksud ciuman dari Suge itu apa. Lalu keesokan harinya mereka bertemu di kantor. Suge menulis surat untuk Suzuki untuk bertemu di pusat buku di seberang sungai. Mereka pun akhirnya berjalan-jalan di pusat kota.
Suzuki menikmati kejadian itu. Lalu lanjut mereka bermesraan satu sama lain. Layaknya pasangan di mabuk asmara, mereka pun wik-wik dengan hebatnya. Lalu mereka pun merencanakan untuk kencan beberapa hari. 私たちって付き合ってるんですよね。 Akhirnya mereka pergi ke taman hiburan. Mereka menaiki roller coaster. Ternyata setelah selesai naik, Suge merasa pusing. Suzuki sadar karena Suge takut ketinggian. Cerita berlanjut ketika Suge mengajukan proposal kepada direktur untuk membuka cabang Hotel Toyo di luar negeri. Gagasannya itu sangat disukai oleh direktur. Ia memuji kehebatan Suge. Direktur pun memutuskan Suge untuk menjadi pimpinan proyek hotel di Paris. Akhirnya direktur Yoshimichi dan Suge pergi ke sebuah restoran. Di sana ia bertemu dengan adik direktur yang bernama Shiori. Terlihat Shiori tertarik dengan Suge. Lantas karena ada acara mendadak, direktur Yoshimichi meninggalkan Suge bersama Shiori. Lantas Suge pun izin pamit kepada Shiori. Karena Shiori menganggap Suge adalah pegawainya, ia menyuruh Suge untuk duduk kembali. うちの社員なんだからそれに従いなさい。 Tiba-tiba Shiori marah karena sikap dingin Suge dan memutuskan pergi. Namun ia menabrak pelayan yang membawa makanan, sehingga paha Shiori terluka. Suge pun langsung membantunya untuk membawa Shiori ke rumah sakit. Shiori pun semakin kagum dengan Suge. Di keesokan harinya, di kalangan pegawai timbul gosip bahwa direktur Shiori naik taksi bersama Suge. Mendengar itu, Suzuki menjadi cemburu. Suzuki yang berulang tahun besok diajak oleh Haruki untuk ke kafe. Di sana Suzuki meminta saran kepada Haruki tentang hubungannya dengan Suge. ダメだな。自信持てよ。お前。 Keesokan harinya, Suzuki dan Suge pergi jalan-jalan bersama teman Suzuki dan pacarnya. Di sebuah toko mereka singgah untuk berbelanja. Teman Suzuki pun bertanya pada Suge kapan ulang tahunnya agar dia bisa diramal. Suge pun mengatakan ulang tahunnya 6 April yang telah lewat selama 2 minggu. Suzuki yang mendengar hal itu segera berlalu pergi untuk mencari hadiah untuk Suge. Ternyata hal itu membuat Suge dan temannya kehilangan Suzuki. いいんじゃないですか。 柘さん、ポーカーフェイスだからさや。 Suge pun mencari Suzuki. Saat mereka bertemu, Suge pun memarahi Suzuki. Suzuki pun akhirnya menjelaskan perasaannya. Kenapa Suge tak memberitahu kapan ulang tahunnya, dan juga ada hubungan apa Suge dengan Shiori. Suge pun menjelaskan bahwa ia bersama Shiori itu disuruh oleh direktur untuk sebuah proyek pekerjaan. Suzuki yang kecewa malah pergi. Saat menyeberang jalan, tak sengaja ia menjatuhkan kado untuk Suge dan hadiah itu jatuh dan ditinggalkan oleh Suzuki. Keesokan harinya, temannya Suzuki memberi saran untuk percaya kepada Suge. Sebelumnya ia tahu bahwa Suge benar-benar mencintai Suzuki. Ia juga bercerita bahwa Suge akan keluar negeri. Mengetahui hal itu, Suzuki pun bertemu dengan Suge. Saat bertemu, Suzuki terkejut karena hadiah yang akan diberikan kepada Suge itu dikenakan oleh Suge. Suzuki pun bertanya, apakah benar Suge akan ke Paris? Suge pun menjelaskan ia akan ke Paris. Awalnya ia akan mengajak Suzuki. Namun karena pindahnya terlalu cepat, ia belum bisa mengajaknya. Lalu Suge pun memberi hadiah kepada Suzuki, yang merupakan hadiah ulang tahun Suzuki. これ。 Akhirnya mereka ke rumah Suge. Suge bercerita tentang keluarganya, dan akhirnya ia menjadi pengecut. Lalu Suzuki menenangkan Suge dan lalu mereka pun berciuman. Besok harinya Suge pun berangkat ke Paris. Suzuki melewati 6 bulan waktunya tanpa Suge. Walaupun terlihat bahagia, sebenarnya ia merasa kesepian. Mendengar kabar bahwa Suge akan balik minggu depan, Suzuki kembali bersemangat. Tetapi karena ada suatu masalah, akhirnya Suge pun batal kembali. Suzuki pun kembali sedih. Untung saja ada Haruki yang ada untuk menghiburnya, sehingga Suzuki bisa meluapkan kesepian kepadanya. そんなことなんて忘れたのかと思ってた。 そんなわけないじゃん。 Ternyata ada yang membuntuti mereka berdua, sehingga beredar kabar bahwa Haruki dan Suzuki berpacaran. Fansnya Haruki pun marah. Berita itu pun sampai kepada Suge. Ia percaya bahwa itu adalah hanya sebuah kesalahpahaman. Di acara pernikahan teman Suzuki,
Suzuki benar-benar tidak semangat karena tidak ada Suge. Di sisi lain, Suge menemani atasannya. Direktur itu pun akhirnya tahu bahwa Suge berpacaran dengan Suzuki. それって俺より大事？ Di sisi lain, Haruki menemui Suzuki dan meminta maaf telah menyebabkan masalah baru untuk Suzuki. Ia ingin menjelaskan itu semua kepada Suge. Tapi saat mereka bertemu, ia melihat Suge bersama Shiori. Di sana, Haruki pun emosi dan memukul Suge dan mengajak Suzuki pergi. Namun Suzuki menolak dan menyuruh Haruki untuk pergi duluan. Mereka pun saling menyalahkan karena Suge bersama Shiori dan Suzuki bersama Haruki. Akhirnya setelah 6 bulan mereka pun mengakhiri hubungan. 帰ってくる。 Hari-hari pun berganti. Suzuki cuti dari pekerjaannya. Lalu ia bertemu dengan Haruki. Haruki meminta maaf karena menganggap dirinya yang membuat Suge putus dengan Suzuki. Suzuki pun berkata bahwa Haruki tidak salah. Terlihat bahwa sebenarnya Haruki masih memiliki rasa kepada Suzuki. Keesokan harinya, Haruki pamit kepada Suzuki. Suzuki pun lantas ingin mengantarkan Haruki ke stasiun. Saat akan berpisah, Haruki menarik tangan Suzuki agar pergi bersamanya. 一緒に行こう。 Setelah sampai di suatu tempat, di sini Haruki ingin Suzuki kembali untuknya. Tetapi Suzuki menolaknya karena perasaannya masih kepada Suge. Sedangkan di sisi lain, Suge dipaksa menikah dengan Shiori. Dengan sebuah pil, Shiori berhasil membuat berita palsu bahwa Suge telah tidur dengannya. Di tempat lain, Haruki dan Suzuki kembali ke tempat mereka mencari semanggi waktu kecil dulu. Mereka pun bernostalgia akan masa kecilnya. Akhirnya Suzuki berpisah dengan Haruki. Beralih ke Suge yang dipaksa menikah dengan Shiori akibat berita palsu yang dibuatnya. Acara pertunangan itu pun dibuat dadakan. Berita itu tersebar sampai ke kantor dan Suzuki pun melihatnya. Akhirnya mereka pun disuruh berkumpul untuk pesta pertunangan Suge dan Shiori. Betapa hancurnya hati Suzuki mendengar hal itu. Mereka pun mempersiapkan tempat acara itu termasuk dengan Suzuki. Lalu Suzuki disuruh memberikan sebuah bunga kepada Shiori di acara pertunangan itu. Saat Suzuki membawa bunga itu, tak sengaja ia bertabrakan dengan pelayan makanan. Ia pun melihat semanggi berdaun 4 yang memiliki arti keinginan akan tercapai di masa depan. Akhirnya Suge pun keluar dan disambut tepuk tangan. Tetapi bukannya mengumumkan pertunangannya, ia malah mencari Suzuki. Ia menyampaikan keluh kesah dan kesalahannya kepada Suzuki. Ia pun menolak bertunangan dengan Shiori. Akhirnya Suzuki pun muncul. Lantas Suge langsung menghampiri dan menyatakan perasaannya. Dan dia langsung melamar Suzuki. Mereka pun berpelukan. Semua pegawai pun merayakan pertunangan itu. Usut punya usut, ternyata Suge begitu memohon kepada Shiori agar membatalkan pertunangan ini, agar ia bisa bersama dengan Suzuki selamanya. Akhirnya Shiori dan kakaknya setuju. Suge bahkan tidak dipecat oleh Yoshimichi. Dan cerita diakhiri dengan ciuman di bawah kolong meja. Mereka pun menikah dan hidup bahagia berdua. Dan tamat. Menurut gue film ini menghibur, apalagi pemeran ceweknya yang begitu cantik. Alur ceritanya menarik sehingga kita tidak akan bosan menontonnya. Pesan dari film ini yaitu cinta yang kuat akan mengalahkan semua kekuranganmu. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.